Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Islamic Center yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang sampai detik ini masih melimpahkan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmah, inayah dan taufiknya sehingga Allah mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan kita, hadir kita di majelis ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang kita terima semakin bertambah, dan semoga dengan senantiasa kita memperdalam, memperkuat iman dan Islam kita. Pada waktunya kita kembali ke hadapan Allah, kita menghadapnya dalam keadaan iman dan Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim di majelis pengajian yang mubarak ini. Tadi saya sempat bertanya, pengajian ini sudah berlangsung berapa tahun? Informasinya sudah 30 tahun ya Pak Slamet. 26 tahun. Luar biasa. Merintis pengajian rutin selama 26 tahun itu sebuah perjuangan yang tidak sederhana, perjuangan yang tidak ringan. Dan karena itu maka tentu pada kesempatan ini marilah kita mendoakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin yang telah merintis pengajian ini, yang sudah kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan pengajian ini merupakan amal jariah beliau yang menempatkan mereka di surga Jannatun Naim. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengelola pengajian ini diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah agar pengajian ini dapat terus berlangsung, dapat terus kita selenggarakan untuk membina umat, untuk memajukan umat dan memajukan bangsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Al-Mukarram
bahwa kita ini hidup dalam situasi kebangsaan yang dalam setahun ini memang penuh dengan suasana politik. Paling tidak 9 bulan dalam masa kampanye itu kita ini diuji oleh Allah dengan sebuah peristiwa politik. Dari situ terlihat bagaimana kualitas iman kita dan bagaimana terlihat bagaimana kekuatan kita. Sebagian itu masih menganggap bahwa politik kekuasaan itu sesuatu yang harus diperoleh dengan segala cara. Padahal kata seorang kawan saya, politik itu santai-santai saja. Karena sudah pol masih bisa diotak-atik gitu. Tidak ada selesainya politik itu. Dan yang kita saksikan sekarang ini, tadi Bapak sudah mengantarkan sebelum acara ini dimulai, ketika sebelum pemilu itu kita seperti dihadapkan pada apa yang disebut dengan polarisasi politik, polarisasi pilihan terutama untuk pemilihan presiden. Sehingga tadi beliau menyampaikan kita ini terpolarisasi dengan ungkapan yang sebenarnya kalau menurut saya dari sisi akhlak Islam itu tidak seharusnya kita ikuti. Masa ada orang yang disamakan dengan cebong, ada orang yang disamakan dengan kampret. Penamaan ini kan sebenarnya penamaan yang bernada sarkastis gitu. Sarkasme itu artinya mengkritik orang dengan sifat-sifat yang dikaitkan dengan binatang. Itu kalau dari sisi akhlak Islam itu bukan akhlakul karimah. Tetapi karena ini terus direproduksi oleh media dan kemudian diikuti dengan rasa sentimen kelompok yang sangat tinggi, sesuatu yang sesungguhnya bukan akhlakul karimah itu justru menjadi sesuatu yang sangat viral. Katanya kalau yang mendukung 01 itu cebong, yang satunya lagi kampret katanya. Hingga pernah saya mengatakan dengan bercanda, kalau ada mengatakan saya cebong itu mesti kampret, saya bilang gitu. Tetapi inilah realitas yang masih menjadi bagian dari tantangan kita. Tetapi alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di tengah ujian yang begitu berat itu, bangsa Indonesia itu alhamdulillah lulus ujian. Saya katakan lulus ujian karena walaupun polarisasi politik itu berlangsung sedemikian rupa, ternyata bangsa Indonesia ini masih utuh. Pemilu tidak menimbulkan perpecahan sampai kita jatuh kepada konflik yang berkepanjangan. Mohon maaf, di banyak negara muslim pemilu itu berakhir dengan konflik berdarah yang akibatnya sampai negara itu pecah. Tahun 2011 di negara-negara barat itu populer ungkapan yang disebut dengan Arab Spring. Yang Arab Spring itu artinya musim semi di negara-negara Arab. Yang musim semi di negara Arab itu diukur dari, dalam tanda petik, perkembangan demokrasi di negara-negara Arab yang mayoritas beragama Islam.
Tahun itu di negara-negara Arab berlangsung demokrasi, pemilihan kepala negara melalui pemilu. Di negara-negara Arab muncul kesadaran pentingnya demokrasi, di mana hak berpendapat, hak untuk bersuara, dan hak asasi manusia itu diperjuangkan sedemikian rupa supaya diakomodir oleh negara. Para pengamat politik khususnya dari negara-negara barat menyebut ini dengan Arab Spring atau musim semi di Arab. Tetapi kalau kita menyaksikan bagaimana negara-negara Arab itu sekarang ini, justru sistem demokrasi yang coba didorong itu ternyata tidak menjadikan Arab itu bersemi, tetapi yang ada adalah Arab yang gugur. Sehingga saya sering mengatakan itu bukan Arab Spring tetapi Arab Fall. Kita lihat pemilu yang berhasil diselenggarakan secara demokratis di Mesir misalnya, berhasil memilih Mursi sebagai presiden Mesir. Tetapi semua menyaksikan bagaimana Mesir itu sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang baru saja ke Mesir misalnya, itu tidak merasa aman dan nyaman di negara itu karena orang saling curiga satu dengan yang lain, dan semua orang yang datang itu dicurigai. Terakhir saya ke Mesir itu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya ke Mesir. Saya ke Mesir dalam rangka meresmikan Islamic Center Muhammadiyah di Kairo. Jadi kita punya Islamic Center di apartemen berlantai 17. Tetapi kita hanya menempati 1 lantai dari 17 lantai itu. Yang lain punya orang lain gitu. Yang 16 lantai punya orang lain. Kita punya 1 lantai di situ. Yang di Islamic Center Markas Muhammadiyah itu kita punya TK Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian ada gedung pertemuan, ada aula, ada meeting room, juga ada penginapan-penginapan. Yang kata Duta Besar Indonesia untuk Mesir, yang kebetulan juga kader Muhammadiyah, istrinya adalah Aisyah, itu hotelnya itu, penginapannya itu setara dengan hotel-hotel di Mesir. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Kairo, saya sarankan nginepnya di hotel Muhammadiyah saja. Insya Allah harganya ya sama dengan yang di Madiun lah, kira-kira begitu. Apalagi kalau pakai nomor baku Muhammadiyah mungkin lebih murah sedikit. Dan itu menjadi amal usahanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Mesir. Beberapa waktu yang lalu TK-nya wisuda, TK abahnya wisuda, dan yang di wisuda tidak hanya warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya juga warga negara yang asing, tapi mereka semuanya beragama Islam di TK Aisyah Bustanul Atfal di Mesir. Sudah juga ada TK Aisyah di Kuala Lumpur. Dan insya Allah kita akan membuka sekolah di Melbourne, Australia, dan akan membuka kampus di Malaysia, di Perlis. Kita baru saja pulang beberapa minggu yang lalu, kita baru pulang dari Perlis, Malaysia, untuk merintis dibukanya UMAM namanya, Universitas Muhammadiyah Antarbangsa di Malaysia. Tapi balik ke tema utama tadi itu, saya waktu ke Mesir itu anak-anak PCIM itu saking gembiranya kami PP datang. Waktu itu Pak Edar, saya, dan beberapa PP yang lain datang. Mereka membentangkan spanduk foto. Itu langsung diusir oleh tentara. Kameranya langsung dicek, minta supaya dihapus. Yang itu tidak terjadi sebelumnya. Nah, yang menarik waktu kita mau sholat Jumat di masjid milik yang sekarang jadi presiden Mesir itu, mantan Panglima TNI
bahasa sininya ya, mantan panglima tentara di Mesir itu, harus diperiksa orang mau masuk masjid itu harus diperiksa paspor dan kartu identitasnya. Jadi yang warga negara asing itu paspornya diperiksa, yang warga negara Mesir diperiksa kartu identitasnya. Lho meh ngibadah niku diperiksa KTP. Nek kita tentang mriki diperiksa ngoten niku do. Alah ngibadah kok ngel-ngel kira-kira kan begitu kan. Dan sekarang pembelahan masyarakat itu tidak selesai-selesai. Sesama umat Islam itu saling mencibir dan mencerca. Sampai ada waktu saya baca di majalah Foreign Affairs itu, sempat ada waktu orang sedang tidak suka pada Husni Mubarak, itu kan diledek-ledek Husni Mubarak itu. Di situ ditulis, setelah Mesir modern, para presiden Mesir itu memilih wakil presiden dari orang yang lebih bodoh dari sang presiden itu. Jamal Abdul Nasir mengangkat Anwar Sadat sebagai wakilnya karena dianggap Anwar Sadat itu lebih bodoh daripada Nasir. Anwar Sadat mengangkat Husni Mubarak sebagai wakilnya karena menurut Sadat Mubarak itu lebih bodoh dari dirinya. Tapi ketika Mubarak menjadi presiden lebih dari 31 tahun sebelum dijatuhkan itu, dia tidak punya wakil presiden. Kenapa tidak punya wakil presiden? Karena dia tidak menemukan orang lebih bodoh dari dirinya. Jadi yang seperti ini berkembang. Nah kita kan hampir dibelah dengan cara seperti itu. Yang satu disebut cebong, yang satu disebut kampret. Pecah kita kalau tidak punya kekuatan itu. Libya sekarang ini kan juga sudah hancur. Setelah Muammar Gaddafi ini Libya itu tidak punya pemimpin. Syria itu pecah belah luar biasa. Masih punya presiden tapi pecah belahnya luar biasa. Dan beberapa negara yang lainnya. Tetapi Indonesia alhamdulillah biiznillah itu, setelah pemilu ini semua kembali berjalan normal. Alhamdulillah di Madiun ini tidak lagi ada polarisasi, tidak lagi ada pembelahan. Karena beberapa waktu yang lalu memang sempat terjadi itu, saya merasakan itu. Dan itulah yang kemudian Indonesia itu, bapak-bapak ibu-ibu, oleh banyak pengamat diprediksi, diperkirakan akan menjadi salah satu pusat peradaban Islam masa depan. Salah satu yang sudah menyampaikan itu adalah intelektual Inggris, namanya Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar itu punya tulisan-tulisan yang sangat hebat menyangkut masa depan dunia dan masa depan umat Islam. Waktu saya kuliah itu di antara buku yang saya baca itu adalah Islamic Futures gitu. Masa depan Islam. Dan prediksi Sardar itu betul. Ketika dia memprediksi bahwa Islam itu adalah agama dan umat Islam itu adalah komunitas yang di masa depan itu akan menjadi agama dan komunitas yang sangat menentukan kehidupan dan kemajuan dunia. Walaupun sebenarnya kemajuan Islam di masa depan itu sesungguhnya hanyalah sebuah peristiwa sejarah di mana kita itu regain our championship. Ini bahasa saya. Regain our championship itu artinya kita sesungguhnya akan mampu meraih kembali apa yang dulu pernah kita miliki.
Bapak Ibu, kalau kita hitung dalam sejarah Islam, dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah sampai kemudian bagaimana ada daulah-daulah Islamiyah itu berdiri, Islam itu menguasai dunia lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun Islam itu menguasai dunia. Sampai kemudian negara-negara Islam itu jatuh ke dalam kekuasaan negara-negara barat, terutama karena penjajahan-penjajahan barat dimulai dari abad ke-16 dan seterusnya itu. Tetapi sekarang dan waktu itu Sardar meramalkan Islam itu akan bangkit. Dan dia kemudian mengatakan bahwa Islam itu, peradaban Islam itu di masa depan itu akan bangkit tidak dari negara-negara Arab, tetapi justru dari negara-negara di luar Arab. Nah, negara-negara di luar Arab itu di antara yang dia prediksi akan menjadi pusat peradaban Islam itu ada 4. Yang pertama, dia menyebut untuk Eropa itu kemungkinannya Inggris atau Perancis. Tapi yang sudah sangat mungkin itu Inggris. Karena Inggris itu umat Islam sudah menjadi kelompok terbesar kedua setelah Kristen dari sisi jumlah pemeluk agama. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara Islam dengan Kristen di Inggris itu. Kalau orang Kristen di Inggris itu tidak menjalankan ajaran agamanya, kalau umat Islam itu sangat taat menjalankan ajaran agamanya. Bapak Ibu, kalau ke Inggris, di semua sudut Inggris itu ketemu perempuan yang berjilbab di mana-mana. Inggris itu sudah punya banyak bank Islam, dan banyak di antara generasi Muslim Inggris keturunan kedua, keturunan ketiga yang berasal dari IPB. Inggris itu Muslimnya berasal dari IPB yang banyak. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh. Bukan institut tertentu di Bogor, itu bukan. Itu banyak yang dari keturunan Muslim. Di kabinet sekarang itu ada 3 menteri yang Muslim. Bahkan untuk pertama kali wali kota London itu seorang Muslim, namanya Sadiq Khan, tapi tidak ada hubungannya dengan Shahrukh Khan. Duta besar Inggris yang baru saja pulang, Muazzam Malik, itu juga baru saja pulang, itu juga seorang Muslim. Dan Inggris itu Islam terus berkembang, apalagi ketika beberapa klub Inggris, klub sepak bola Inggris itu pemiliknya adalah pengusaha Muslim, kemudian pemainnya juga pemain Muslim, maka beberapa stadion itu punya musola di sana. Dan di antara dalam tanda petik dai yang terkenal di Inggris itu adalah Muhammad Salah. Pemain Liverpool keturunan Mesir itu, sama Sadio Mane itu mesin gol Liverpool, dua-duanya itu Muslim. Sehingga sekarang di Inggris itu semakin banyak gol Muhammad Salah, semakin banyak orang yang bersyahadat. Jadi ternyata berdakwah itu tidak harus selalu melalui ceramah. Dan itu merubah pandangan orang-orang Inggris yang anti-Islam itu terhadap Islam. Dan Muhammad Salah ini, alhamdulillah saya baca di dalam banyak riwayat hidupnya itu, seorang yang sangat taat menjalankan ajaran agama Islam, masih taat sholat. Di pesawat itu, kalau dia naik pesawat itu yang dia baca Quran, bukan WhatsApp. Kemungkinan yang kedua itu dari Perancis, hampir sama juga. Perancis itu Muslimnya nomor 2, orang
Kristen Perancis itu yang ke gereja itu hanya 3% orang Kristen yang ke gereja. Dan Bapak Ibu perhatikan, di antara pemain sepak bola Perancis itu kan hampir separohnya itu adalah Muslim, imigran. Dan Islam berkembang pesat di sana. Nah, yang ketiga itu kemungkinan bangkit dari Turki. Turki itu Muslimnya mayoritas. Turki itu ekonominya bagus, demokrasinya berjalan dengan baik, dan Turki itu punya modal sejarah yang juga hebat. Turki itu pada zaman Turki Utsmani itu menguasai tidak hanya beberapa negara Asia dan Afrika, tapi juga hampir sepertiga Eropa. Sehingga Bapak Ibu kalau ke Turki dan kemudian ke beberapa negara Eropa itu kan banyak yang keturunan Turki, termasuk yang di Jerman itu kelompok terbesar kedua itu adalah keturunan Turki. Beberapa negara di Asia kecil, Asia Tengah yang belakangnya itu tan itu kan mayoritas beragama Islam, itu karena dulu pengaruh Turki. Dan Turki itu menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan. Punya modal sejarah yang besar, modal ekonomi yang kuat. Walaupun sekarang ekonominya agak turun, tapi karena turunnya dari ketinggian maka masih cukup bagus. Nah, yang keempat itu adalah Indonesia. Indonesia itu kata Sardar itu punya 5 modal untuk menjadi negara Muslim yang terbesar dan pusat peradaban Islam masa depan. Yang pertama tentu karena jumlah Muslim Indonesia itu mayoritas. Dan sekarang ini jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kalau jumlah penduduk Muslim dunia itu 1,8 miliar, maka 10% itu ada di Indonesia. Muslim Indonesia itu kan sekitar 180 sekian juta. Jadi beberapa negara Arab itu digabung, itu jumlahnya tidak melebihi Muslim Indonesia. Kita masih tinggi. Walaupun tahun 2050 nanti diperkirakan oleh sebuah lembaga riset Amerika namanya Pew Research Center, Muslim terbesar di dunia itu nanti tidak lagi di Indonesia, tapi justru di India. Tahun 2050 menurut riset ini Muslim terbesar di dunia itu India, baru Indonesia, dan yang ketiga yang jarang kita pikirkan adalah Cina atau Tiongkok. Tiongkok itu Muslimnya sangat banyak, dan sebagian malah menurut sejarah Islam itu masuk ke Tiongkok sejak zaman sahabat Nabi. Bapak Ibu kalau wisata ke Tiongkok itu kan di antara daya tariknya itu kan ada makam yang kata tour guide-nya itu makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun ketika kami ke sana, ya karena itu bagian dari paket wisata, kita ziarah ke sana, kita tanya ini tahun berapa, di situ tahun berapa, kayaknya bukan Sa'ad bin Abi Waqqas deh katanya. Tapi sudahlah, yang namanya wisata itu kan supaya laku, memang dibuat tokoh yang dimakamkan itu penting untuk diziarahi. Seperti kalau di Indonesia kan begitu, supaya ziarahnya itu laku, pokoknya makam itu harus makam wali. Gitu. Sehingga sekarang wali itu tidak hanya wali Songo, tambah lagi wali-wali yang lain. Tetapi kalau disebut makamnya Abdul Mu'ti, nggak laku. Jadi modal pertamanya Muslim terbesarnya itu Indonesia. Yang kedua, Muslim Indonesia itu sangat taat menjalankan ajaran agamanya. Ada penelitian dari Profesor Rias Hasan meneliti membandingkan ketaatan beribadah khususnya menjalankan rukun Islam di 4 negara Muslim, dibandingkan Pakistan, Mesir, Indonesia, sama Azerbaijan. Ternyata ketaatan sholat orang Indonesia itu sangat tinggi.
Orang Indonesia itu menurut penelitian itu 73% itu mengaku menunaikan sholat 5 waktu. Yang itu jarang kita temukan di negara Pakistan sekalipun. Kalau yang sholat Jumat itu lebih tinggi lagi prosentasenya. Sampai masjid-masjid itu kan semua meluber kalau Jumatan. Sekarang jamaah subuh itu luar biasa kan. Sampai ada namanya kelompok suling namanya. Kelompok suling itu subuh keliling. Itu luar biasa tuh, setiap subuh itu jamaahnya pindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu tidak ditemukan di negara lain. Yang banyak ditemukan itu jamaah yang subuhnya jarang-jarang. Nah, luar biasa. Menurut penelitian itu 90% orang Indonesia itu mengaku melaksanakan puasa Ramadan. Namanya penelitian, Pak. Ya ngaku saja gitu. Tapi saya kira benar. Coba kalau kita lihat selama puasa itu, persiapan puasa itu luar biasa ya, Bu. Ya. Kadang-kadang puasa belum mulai, Idul Fitri sudah muncul. Saking semangatnya itu. Luar biasa. Saya pernah ngobrol sama temen dari Arab Saudi. Ini orang Arab, Bu, Pak. Saya ngobrol, kan dia tanya, saya kan alhamdulillah atas izin Allah itu sudah haji beberapa kali. Tapi yang bayar cuma 1 kali. Yang pertama itu Haji Abidin, atas biaya dinas. Saya menjadi ketua kloter. Kemudian yang berikutnya itu yang haji biaya sendiri, saya berangkat sama istri saya. Masa sama istri dibayari kan nanti dicurigai. Ini memperkaya diri dan keluarga gitu. Saya biaya sendiri. Kemudian yang berikutnya itu saya haji sebagai naib Amirul Hajj. 2 kali saya naib Amirul Hajj. Dari situ saya banyak berinteraksi dengan beberapa orang di Arab. Mereka bertanya, orang Indonesia itu semangat sekali ya haji. Terus dia nanya, kamu sudah haji berapa kali? Saya bilang 4 marot. Saya bilang 4 kali, saya bilang gitu. Dia heran, 4 marot, ya akhi, kaif? Bagaimana bisa begitu? Saya bilang, hadhi Indonesia, saya bilang. Itulah orang Indonesia, saya bilang itu. Kalau boleh tiap tahun, berangkat terus tiap tahun. Terus saya tanya, kamu sudah haji belum? Dia tertawa. Kenapa kamu tertawa? Saya belum haji, katanya. Walau marrah, walaupun sekali. Iya, katanya gitu. Loh, ini orang Arab sendiri itu sekali belum haji. Malah pernah ada riwayat, saya belum tahu ini benar apa tidak. Pemikir muslim terkenal Syekh Muhammad Abduh yang menulis tafsir Al-Manar itu sampai akhir hayatnya juga belum haji itu. Orang Indonesia kalau nggak diatur kuota hajinya, maka terus itu. Sudah diatur saja masih ada memalsu domisili kok. Jadi rupanya soal malsu KTP itu tidak hanya urusan zonasi sekolah. Malsu KK itu gak hanya urusan zonasi sekolah. Rupanya untuk haji pun juga malsu KK dan KTP. Saya nggak tahu ini karena yang malsu saking canggihnya, apa yang pendataannya saking tidak canggihnya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah ini termasuk mencampur aduk yang hak dengan yang batil apa tidak, juga saya tidak tahu. Yang namanya umroh itu, walaupun pemerintah Saudi itu sudah ngatur kalau yang sebelum 3 tahun berangkat lagi harga visanya dinaikkan, bagi orang Indonesia maafi muskilah, katanya nggak ada masalah bagi saya. Jangankan hanya dinaikkan. Itu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu,
perluasan Masjidil Haram yang terus menerus itulah pemerintah Arab Saudi. Itu kan supaya yang datang itu makin banyak, karena Saudi itu sekarang minyaknya makin habis, sehingga dia harus punya pendapatan negara dari pariwisata. Sehingga kalau kita ke Mekah Madinah itu ketemunya ya orang Indonesia. Sampai penjual-penjual sana juga pinter bahasa Jawa itu. Terakhir saya umroh sama umroh keluarga itu, umroh backpacker saya sekeluarga itu penjualnya tuh bilang, nek tuku kono larang kene ae cah. Piye kok ono nganggo sorban ngomongnya Jawa Timuran iki. Kono larang kene ae cah, kono elek kene apik. Sinaune karo sapa ya. Saya perjalanan dari Mekah ke Madinah itu transit kan. Mau beli madu Yaman itu, penjualnya bilang, kalau Jokowi 30, kalau Prabowo 20 katanya. Lah apa hubungannya juga Jokowi Prabowo sampai ke sana itu? Aduh ini. Ya namanya penjual kan mesti dia tahu kan siapa konsumennya, dan memang kalau kita ke sana yang namanya hotel, yang namanya apa di Mekah itu kan penuh orang Indonesia. Saya melihatnya ini dari sisi itu tadi, kesadaran menunaikan ibadah itu luar biasa. Dan kesadaran terhadap identitas keislamannya juga luar biasa. Sekarang lembaga-lembaga zakat itu tumbuh hebat dan pendapatannya sangat tinggi. Saya baru saja bincang-bincang dengan Pak Profesor Bambang Sudebyo, Ketua Basnas itu. Tahun 2018 itu didata dana yang dihimpun itu sudah lebih dari 9 triliun dana dari zakat itu. Itu yang dihimpun lewat lembaga dan badan zakat. Belum yang diserahkan secara nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Karena di Indonesia itu, ini kekuatan yang ketiga umat Islam Indonesia, itu ada kekuatan kelompok baru namanya kelompok Mukidi. Mohon maaf ini. Nah, Mukidi ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Ini singkatan yang saya buat untuk menyebut kelompok baru, yaitu kelompok yang muda, kaya, intelek, dermawan, dan idealis. Nah, itulah singkatannya Mukidi itu. Jadi Indonesia itu sekarang ini jumlah penduduk yang paling banyak itu kelompok yang berusia 15 sampai 60 tahun. Itu kelompok usia produktif yang itu tidak dimiliki oleh Turki, tidak dimiliki Inggris, tidak dimiliki Perancis. Indonesia itu diprediksi akan punya bonus demografi karena jumlah penduduk produktif ini paling banyak di antara jumlah penduduk yang lain. Kelompok muda itu adalah kelompok muda yang kaya, yang mereka kelompok namanya middle income. Yuswo Hadi itu menyebut mereka itu dengan Muslim middle class, Muslim kelas menengah, yang pendapatannya itu di atas 6 juta. Walaupun 6 juta itu ya bisa berarti 6 juta, bisa berarti 6 koma. 6 koma itu setelah tanggal 6 langsung koma gitu. Karena sebagian dari kelompok ini cenderung konsumtif, mohon maaf, cenderungnya konsumtif. Sehingga income-nya banyak tapi agak boros gaya hidupnya itu. Suka beli-beli apapun laku. Gitu. Tapi yang menarik adalah mereka itu kelompok yang juga intelek. Pendidikannya itu rata-rata sarjana atau perguruan tinggi. Mereka bekerja di sektor profesional, punya bisnis-bisnis di sektor-sektor real. Dan mereka itu adalah kelompok yang dermawan. Jadi di Indonesia itu ada kecenderungan yang menarik. Semakin tinggi tingkat ekonominya, itu semakin tinggi keberislamannya. Bapak Ibu kalau ke Jakarta banyak mobil Alphard. Alphard niku pinten nggih regane nggih? 1 miliar, tetapi di situ pemiliknya, drivernya membaca Al-Fatihah.
Kalau dulu ada mobil bagus, mohon maaf, biasanya yang di dalam itu kan tidak yang ber-Al-Fatihah. Sekarang ini kelas menengah itu luar biasa. Walaupun jumlah yang masuk kelompok 100 orang terkaya itu masih sedikit, tapi di tengah ini mayoritas itu muslim. Dan yang kelima itu mereka itu kelompok yang idealis. Mereka punya visi mengenai masa depan negara seperti apa, dan visi itu terkait dengan agama. Nah, itu sudah yang ketiga, ya kan? Punya kelompok muda itu. Nah, yang keempat, Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia itu punya apapun. Bapak Ibu, dalam rangka tahadus bin nikmah, sekarang ini alhamdulillah saya itu sudah berkunjung ke 39 negara di dunia. Mungkin bukan sudah lah, baru. Kalau sudah kan seakan-akan sudah selesai. Makanya kalau saya diundang ke luar negeri yang negara itu belum saya kunjungi, itu mesti saya prioritaskan. Baru saja yang terakhir saya kunjungi, yang saya baru berkunjung pertama itu Norwegia. Norwegia itu ibu kotanya Oslo, sebelahnya Madiun itu. Saya diundang ke Norwegia oleh Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Bang Todung Mulya Lubis, dalam rangka seminar mengenai gerakan Islam Indonesia. Karena Muhammadiyah dan NU itu sekarang sedang diusulkan untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Ini dalam rangka promosi Muhammadiyah NU, sehingga yang diundang itu pembicaranya satu Muhammadiyah, satu NU. Ya, kalau nanti Muhammadiyah dan NU mendapatkan hadiah Nobel, itu untuk pertama kali organisasi Islam mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Memang ada yang kritik, rasa Nobel-Nobelan. Nobel ini urusan duniawi, yang penting urusan akhirat. Ya enggak apa-apa, namanya pikiran orang itu beda-beda. Tetapi ini juga bagian dari kita mengangkat Islam Indonesia sebagai pusat peradaban. Nah, yang terakhir, Indonesia itu demokrasi dan ekonominya itu sudah berada pada jalan yang benar. Pilihan demokrasi ini sudah pilihan yang benar. Memilih pemimpin dengan cara musyawarah, tetapi musyawarahnya dengan cara kebilik suara. Ditanya, Mukti, siapa presidenmu? Datang ke bilik suara, nyoblos, blues. Pak Slamet, siapa presidenmu? Datang ke bilik suara, nyoblos, blues. Ibu Fatimah, siapa presidenmu? Datang ke bilik suara, nyoblos, blues. Itu musyawarah. Dan itu pemilu yang tidak sederhana loh. Pemilu 2019 itu pemilih yang berhak itu 197 juta sekian pemilih. Wong sakmono ke milih sedino. Kemudian TPS-nya itu 813.000 sekian TPS. Itu tidak ada di dunia pemilu yang seheboh Indonesia, itu tidak ada. India itu pemilunya itu tidak 1 hari, tetapi 1 bulan, terserah milih tanggal piro gitu. Itu jadi tidak ada uyek-uyekan, itu tidak ada. Amerika itu pemilunya berjenjang dan dipisah antara pemilu presiden dengan pemilu memilih anggota senat dan memilih anggota kongres. Indonesia itu pemilu 5 in 1, 5 dalam 1. Kakek buka kertu suara nih, wes bingung. Nembe buka mawon niku pun bingung nggih Bu nggih. Napa meleh goleki jenenge? Tambah bingung meleh nek wong pun tuk tititipan. Dititipi 100.000 kanggo Abdul Mukti, digoleki jenenge ora ana. Waduh bingung. Ki piye iki wis 100.000 ora netes itu.
Teng Madiun enten sing ngoten mboten? Lah kok banter to kompak jenengan. Waduh gawat. Nah, ini yang perlu kita sempurnakan. Sistemnya sudah benar, tetapi pelakunya yang belum benar. Ada loh Pak Bu di Kalimantan Timur itu katanya, Kalimantan Selatan. Kan saya setelah pemilu ini ngobrol sama beberapa caleg itu. Enten sing entek 20 miliar. Niku mboten dados. Lho nek 20 miliar niku dadi niku sumbut, 20 miliar mboten dados. Ya Allah, golek kursi kok ya larange sakmono. Nah, kursi pengajiannya milih dhewe gitu. Itulah yang kemudian menjadikan yang namanya orang korupsi itu luar biasa. Gitu. Tetapi bukan pemilunya yang salah, pelakunya yang salah. Nah, ini yang perlu kita sempurnakan. Nah, yang berikutnya, mohon maaf, memang Indonesia itu utangnya banyak. Tetapi nyun sewu nggih, di antara kita saja, diem-diem Muhammadiyah juga utangnya oke loh. Yang namanya foreign debt atau investment loan, pinjaman investasi itu dalam catatan saya tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak punya utang. Arab Saudi sekalipun, Arab Saudi itu dulu tidak pernah punya utang, tapi mulai tahun 2015 ini pun mulai duwe utang. Kayak utangnya niku teng Cina Pak Bu. Jadi tidak apa-apa orang itu utang, yang penting punya cadangan untuk nyauri utang. Walaupun itu pilihan yang paling kesekian. Cuma zaman sekarang ngendikane nek wong durung duwe utang niku jare urung modern katanya. Blonjo kok pakai duit cash itu katanya generasi kolonial. Kalau milenial itu belanjanya pakai napa Pak Bu? Kartu kredit. Kartu kredit niku napa? Utang. Makanya sekarang itu ndak ada tanggal muda. Setiap hari itu tanggal muda. Karena apa? Gesek terus niku. Makanya banyak yang orang begitu terima gaji itu langsung terima stroke, itu langsung stroke. Ongkone ono tapi duitnya mbuh ra weruh, para tagihannya terus itu. Makanya di antara profesi yang dulu tidak ada sekarang ada itu profesi napa Pak Bu? Debt collector, tukang nagih hutang itu. Nah, makanya Nabi itu mengingatkan kita ojo seneng utang. Tapi katanya nek ora utang ora modern gitu. Ya sudahlah, monggo nanti itu pengajian yang berikutnya saja. Karena itulah maka kalau ini dikawal dengan benar, Islam itu akan bangkit di sini. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ini memang melihat ada banyak masalah. Karena itu nanti usul Muhammadiyah ke depan, pemilu legislatif itu tidak usah milih orang lah. Milih gambar saja lebih gampang. Mboten usah mikir tau milih gambar partai, coblos blus. Nah, calegnya itu ya jadi menurut nomor urut. Biar apa? Biar partai itu mengkader orang. Yang kedua, biar orang itu juga tidak menggunakan money politik untuk mendapatkan kursi. Sing marai larang itu kan walaupun nomor 10 dia masih mungkin jadi kalau suaranya lebih banyak daripada yang nomor 1. Nah, itu usulan Muhammadiyah. Yang lainnya banyak, tetapi salah satu usulannya itu. Dan oleh karena itu maka sekarang setelah semua peristiwa selesai, maka marilah kita kembali kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mari kita kembali berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai.
Talinya itu tali Allah, jangan tali partai. Nek tali partai jenengan gelo. Wingi petentengan ngoten dukung 0102, sing do petentengan sakniki pun do apik-apikan. Sing pegatan wis kebacut ora iso rujuk. Sing ten dhuwur sampun rujuk. Malah kula sok guyon. Sing ning ngisor wis dojo congkrah, sing ning dhuwur wis dum-duman fa'i dan ghanimah. Sakniki Pak Bu nek kula ngobrol kalih rencang-rencang partai niku pun mboten mikir. Sing dipikir iku engko mlebu komisi pira. Wis entuk kursi pira, sing dadi ketua DPR sapa, ketua MPR sapa niku sing sakniki dipikirke teng dhuwur niku. Niku rebutan fa'i dan ghanimah politik. Lah sing ning ngisor isih do petenteng-petentengan niku lho. Oleh apa? Karena itu maka Allah mengingatkan kita, kalau memegang tali itu, tali Allah lah yang kita pegang. Partainya apa? Itu urusan muamalah duniawiyah. Siapa kemarin pilihan presidennya itu bagian dari politik kita bermuamalah, tapi tali Allah ini harus menjadi pengikat kita. Dan kemudian disambung wala tafarroku, jangan kamu bercerai-berai. Malah kalau saya menerjemahkan ini bukan jangan bercerai-berai, tapi jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Dan kemudian Allah mengingatkan kita, wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kamu atas nikmat Allah yang ketika kamu itu bermusuhan satu dengan yang lain, Allah melembutkan hati-hati kamu sekalian, sehingga dengan itu kamu menjadi bersaudara, kamu kembali bersaudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tuh kadang-kadang diuji dengan perbedaan politik. Kita itu kadang-kadang diuji dengan perebutan kekuasaan. Sehingga kemudian Allah mengingatkan kita bahwa di antara sumber perpecahan yang paling banyak terjadi adalah persoalan perbedaan afiliasi politik, yang itu bisa bermula dari, kalau zaman sekarang itu partai, kalau yang dulu itu qabilah atau golongan-golongan, syu'ubiyah atau suku-suku, yang karena itu mereka bermusuhan satu dengan yang lain. Sentimen keluarga itu bisa membuat orang saling bunuh. Sentimen kesukuan itu bisa membuat orang saling berbunuhan. Dan kalau kita kembali kepada tali Allah, Islam itu bukan agama suku tertentu, Islam itu bukan agama bangsa tertentu, dan Islam itu juga bukan agama keluarga tertentu, tapi Islam itu adalah agama seluruh umat manusia. Dan itulah mengapa Quran memanggil kita dalam Ali Imran 103 itu dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Karena dengan itu kita bisa bersaudara, dengan itu kita bisa melampaui batas-batas kesukuan. Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ingatlah kamu kepada Allah ketika kamu sudah berada di jurang neraka. Allah menyelamatkan kamu dengan mengutus Rasulnya. Allah menyelamatkan kamu dengan tuntunan dan syariatnya. Dan ingatlah, Allah menyampaikan itu agar kamu sekalian senantiasa mendapatkan petunjuk. Karena itu maka kalau sekarang semuanya sudah selesai, Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah bertemu, di bawah juga sudah seharusnya selesai, mari kita kembali bersatu.
Soal nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai menterinya, itu semua terserah Pak Jokowi. Kemarin saya dapat pertanyaan wartawan, Mas Mukti katanya Muhammadiyah dan NU sekarang ini bersaing untuk mendapatkan kursi Mendikbud. Saya jawab, menteri itu 100% presiden yang menentukan, itu hak prerogatif presiden. Silahkan Pak Presiden menunjuk pembantu-pembantunya. Dan presiden itu tidak ada persyaratan harus lulus pendidikan setingkat sarjana, juga tidak ada. Wong yang tidak lulus SMA juga ada. Dan itu termasuk menteri yang sukses loh itu. Itu yang menteri paling sukses menenggelamkan banyak kapal itu. Walaupun saya dapat info katanya bapaknya beliau itu pernah menjadi bendahara Muhammadiyah daerah beliau sana itu. Jadi tidak ada kriterianya. Karena itu ketika ditanya wartawan saya jawab, Muhammadiyah tidak memiliki ambisi dan preferensi untuk menduduki kursi menteri. Terserah Pak Presiden. Tetapi kalau Pak Presiden minta Muhammadiyah, tolong kirimkan kader yang nanti menduduki menteri X, menteri Y, insya Allah kita punya stok yang banyak. Mau Mendikbud ada Pak Muhajir. Mau Menteri Kesehatan ada Pak Dokter Sukodiono misalnya. Mau Menteri Keuangan, pokoknya menteri apapun insya Allah Muhammadiyah punya. Tapi kita tidak mentek-mentek bahasa kudusnya itu. Tidak ngonyor-ngonyor ke gitu juga tidak. Nah, monggo Pak Presiden, Bapak langkung perso sinten ingkang cocok. Cuma kita sebut itu harus orang yang punya kompetensi, punya meritokrasi, ya bolehlah akomodasi. Nah, mosok anggotanya 35 juta kok siji wae ora. Niki mboten njaluk lho, cuma bilang mosok. Karena apa? Allah mengingatkan kita, yang itu juga menjadi bagian dari doa kita kan. Di dalam surah Ali Imran ayat 26 itu kita senantiasa membaca doa, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dados mangke sinten ingkang dipun pilih Pak Jokowi dados menteri, itu takdir Allah melalui Pak Jokowi. Dan kalau saya baca ayat ini pun punjul niku terus pundi? Pas nggih. Mangke nek nyen badhe kondur mawon kula teruske. Soalnya niki nembe asik-asiknya ini. Ali Imran 26 ini kalau saya baca di dalam tafsir itu diturunkan ketika Rasulullah masuk kota Mekah setelah hijrah. Setelah peristiwa Fathu Mekah itu, umat Islam menguasai Mekah, menguasai Madinah. Kemudian Rasulullah pidato, setelah sekarang ini umat Islam menguasai Mekah dan Madinah, nanti umat Islam itu akan menguasai Persia dan Romawi. Orang Yahudi mendengar pidato Rasulullah ini, dikomentari sinis. Muhammad itu rakus, sudah menguasai Mekah Madinah, mau menguasai yang lain. Yang kedua komentarnya, Muhammad itu tidak ngukur diri. Apa ya kira-kira iso menguasai Romawi sama menguasai Persia. Begitu ada cibiran orang Yahudi itu,
Allah menurunkan Ali Imran 26, Kul Muhammad katakan kepada mereka itu, told them, kandani wong kuwi Muhammad, Allahumma malikal mulk, Allah lah Tuhan yang punya kekuasaan, pemilik kekuasaan dan yang mengatur kekuasaan. Allah itu tu'til mulka man tasya, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, muliakan orang dengan kekuasaannya, membuat nista hina dina dengan kekuasaannya. Karena itu maka semuanya harus sadar ketika sedang diberi kekuasaan atau dicabut dari kekuasaan dengan sebuah kesadaran transendental, biyadikal khair, yang terbaik itu adalah yang datang dari kekuasaan Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Sinten sing ngira nek Pak Jokowi niku bakal dadi presiden? Napa pas ibunya melahirkan itu bakal ngertos nek bakal dados presiden? Mungkin kalau sistemnya kerajaan mungkin. Ini bapak ibunya ini raja, kemudian menurut sistem kerajaan nanti yang menjadi raja itu adalah anak laki-laki yang pertama. Teorinya begitu, tapi Pangeran Charles ora dadi-dadi niku sakniki. Belum tentu. Di Jogja itu sultan karena tidak punya anak laki-laki, menurut aturan kan di Jogja yang sultan itu laki-laki. Karena sultan tidak punya anak laki-laki, belum bikin titah, tidak harus laki-laki sultan Jogja itu. Tiwas leh ngenteni ora dadi. Tiwas 20 miliar ora dadi. Sing iki turu gur modal kampanye lewat tukang pijet dadi. Karena itu sinten sing dados menteri sekarang di Loh Mahfud sudah ada. Tinggal nanti Pak Jokowi saja yang menyampaikan itu. Nah, kalau nanti Abdul Mukti masuk di situ, ya takdir Allah melalui Pak Jokowi sebagai presiden yang punya kewenangan. Jadi tidak usah kasak kusuk indah gindik, enggak. Kalau kemarin kami membuat pernyataan selesaikan masalah lewat Mahkamah Konstitusi, itu bukan dalam rangka kita membela salah satu dari pasangan itu, tapi itu komitmen Muhammadiyah MKCH nomor 3. Coba penjelasan baca lagi itu. Muhammadiyah itu senantiasa mematuhi hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada sengketa pemilu, penyelesaiannya lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi Muhammadiyah mengajak supaya bangsa ini konstitusional. Alhamdulillah Pak Prabowo mau menyelesaikan itu. Kita memuji Pak Amin Rais yang begitu Pak Prabowo, Pak Jokowi bertemu, beliau semuanya sepakat Indonesia ini harus kita bangun bersama. Pak Amin mengatakan selamat bekerja Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, selama 5 tahun kami akan mengawasi dari luar. Itu sikap negarawan yang luar biasa. Kami apresiasi sikap itu. Karena kalau pemerintah itu tidak ada yang ngawasi, walaupun diawasi mawon bablas kok. Napa mulai mboten diawasi. Jadi ini juga sikap yang baik, bukan berarti bermusuhan. Nah, oleh karena itulah maka bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa kita berpikir Indonesia ini harus aman? Karena itu adalah pesan Al-Quran. Kita kan ingin menjadikan negeri tempat yang tinggal ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enten Pak Bu, baldatun thayyibatun sing rakyate niku perang terus pendeleng-pendelengan. Baldatun thayyibatun itu diantara syaratnya penduduknya itu harus yang rukun satu dengan yang lain. Baladun, negara yang aminatun mutmainnatun, negara yang aman dan negara yang tenang. Bagaimana bisa tenang kalau sidik-sidik senengane itu demo? Mana ada demo yang membuat orang itu tenang?
Jenengan mungkin di Madiun kurang begitu merasakan. Saya di Jakarta itu korban demo. Angger pun demo niku dari rumah saya di Ciputat di Pondok Cabe ke Menteng bisa 4 jam, Pak. Jadi angger dalan macet sopir taksi niku komentar teng mriku niku lho Pak demo katanya. Sing demo seneng, sing ora demo senep. Jadi dalam bermasyarakat kita juga harus mempertimbangkan unsur-unsur kemaslahatan. Karena itu maka kami juga mengatakan kalau negara ini pecah belah, kalau Indonesia ini pecah belah, yang paling rugi siapa? Sinten Pak Bu? Tiang Islam, karena jumlahnya paling banyak. Mohon maaf ketika ada aksi 212 itu, penerbangan ke Singapura, ke Cina niku penuh Pak Bu. Karena mereka masih punya negara nenek moyang. Anek jenengan teng Madiun Kisruh badhe teng pundi jenengan? Badhe teng Semarang, kecegat teng Solo. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita bersama-sama. Karena itu maka kunci kemajuan Indonesia itu tanpa mengecilkan komponen bangsa yang lain itu ada pada umat Islam. Dan kalau umat Islam itu maju, mukidi ini makin banyak, insya Allah yang diperkirakan oleh Dr. Ziauddin Sardar itu atas izin Allah itu akan menjadi kenyataan. Karena itu maka kalau nanti Pak Presiden mengumumkan siapa kabinetnya, ya sudah kita terima saja itu sebagai sebuah pilihan beliau, ndak usah gelo. Bahkan ketika nama saya itu beredar, ini sekedar cerita ringan saja. Anak saya kan sekretaris IPM daerah. Itu sering diledeki temannya. Bapakmu katanya calon menteri luar negeri ya? Anak saya komentar, memang bapak sering keluar negeri cuma tidak sebagai menteri gitu. Ada yang bilang, Mas Mukti masuk lo bursa Mensos. Oh iya Mensos itu artinya menteri yang sukanya ngurusi media sosial. Yang lucu ibu saya, Bu, putrane jenengan itu masuk lho, bursa Menpora lho Bu. Menpora itu apa? Menteri Pemuda Olahraga. Oh tak kira menteri temenan apa ora. Jadi sudahlah kami santai-santai saja, rileks saja. Kalau toh nanti pada akhirnya sudah diputuskan siapa kabinetnya, bagi Muhammadiyah kan prinsipnya kepada negara selalu sama. Pak Din Samsudin menggunakan istilah loyal kritis kepada negara, kepada pemerintahan. Sepanjang berada pada jalan yang benar kita dukung, tetapi mendukungnya dengan kritis, mendukung dengan ilmu, mendukung dengan panduan undang-undang, dan yang penting tentu mendukung dengan tuntunan agama yang kita yakini. Sehingga itulah yang menjadi prinsip kita. Mari kita dukung bersama Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, melaksanakan amanah, memenuhi janji dengan baik. Mudah-mudahan menterinya juga menteri yang bisa mendukung kinerja beliau. Mudah-mudahan DPR-nya, wakil rakyatnya juga betul-betul menjadi wakil rakyat, bukan wakil konglomerat. Dan inilah yang menjadi doa kita bersama, sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana
wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbaj'al hadza baladina Indonesia hadhihi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.